Cerita romantis Diari Sobat 7, episode 135, Dalang di Balik Pencurian. Langit sudah menunjukkan waktu senja, namun Asmi masih saja berkutat dengan hasil penyidikan yang belum menunjukkan hasil. Kepalanya cukup pening memikirkan bagaimana bisa perusahaannya kebobolan seperti ini. Kecewa tentu saja, bagaimana mungkin ada orang yang setega ini dengan perusahaannya. Jelas, di sini orang dalam yang berperan. Gus. Fadil muncul dari balik pintu bersama Ikrom. Ya Dil. Sudah ada titik terang Gus. Satpam yang tadi kita curigai sudah diinterogasi polisi. Terus, wajah Asmi mulai tak sabar. Ternyata satpamnya nggak ketiduran Gus. Tapi ya dia terpaksa ngaku begitu soalnya diancam sama pelaku. Tapi akhirnya tadi pas diinterogasi polisi sudah ngaku semua. Sampai toko bangunan yang pikupnya dipinjam juga sudah dipanggil polisi dan dimintai keterangan. Gus, berarti tinggal nunggu berkas A1 semua udah beres Gus. Dan kita bisa klaim ke asuransi. Tadi Fadil udah ngelengkapi berkas buat klaim asuransi, tinggal nunggu surat keterangan dari polisi. Ikrom menjelaskan panjang lebar. Betul Gus, tapi ya kayaknya nggak bisa cair 100% asuransinya. Tebakanku ya sekitar 60% aja. Ya udah lumayan banget lah Dil. Itu ya nggak apa-apa. Asmi menampakkan wajah lega. Rasanya aliran darah langsung mengisi kelopak matanya. Ketiganya segera menuju ke kantor polisi. Ikrom baru saja selesai menunaikan salat asyar. Asmi dan Fadil sudah melenggang ke kantor polisi terlebih dahulu. Ikrom yang masih memakai jam dan membenarkan kancing lengannya, segera mengedarkan pandangannya. Nampak terkaget sekaligus dongkol melihat sosok yang mengobrol dengan Asmi dan Rahman di sana. Ia pun segera mendatangi Fadil yang sibuk dengan gawainya. Dil, orang itu ngapain di sini? Oh alah Pak Ageng, yo biasa. Mau minta 3 orang pencuri itu dilepasin lagi. Astagfirullah, orang itu kurang kerjaan apa gimana ya? Kok sukanya ngurusi urusannya orang lain aja? Iya kalau yang dibela bener, lah jelas-jelas maling kok masih mau minta dibebaskan. Kok semaunya sendiri orang itu? Mentang-mentang anggota DPR. Lah ya, aku sendiri yang batin kok Krom. Tak lama Asmi dan Rahman pun berjalan mendekati Ikrom. Baru saja Ikrom mau bertanya mengenai Ageng. Asmi sudah berbicara dengan seseorang di ujung teleponnya. Halo, Assalamualaikum, Mas Hilman, bisa minta tolong Mas? Iya, tadi yang saya WA Mas, betul, Ageng Sutejo Mas, satu partai kan sama Mas? Baik Mas, saya tunggu. Makasih banyak, Asmi menutup teleponnya dan segera berdiskusi langsung dengan Rahman tentang langkah hukum yang akan dilakukan. Ikrom pun yang awalnya ingin banyak bertanya mengurungkan niatnya melihat bahasan serius Asmi dan Rahman. Sekitar 15 menit kemudian, nampak mobil Pajero Sport warna hitam memasuki halaman Polres. Seorang lelaki berkemeja putih dan celana kain hitam serta sepatu pantofel mengkilap dengan pin emas DPR tersemat di dadanya. Assalamualaikum Mas Hil, Asmi menyongsong lelaki tegap berkulit putih itu. Waalaikumsalam Gus. Keduanya berjabat tangan sambil berpelukan erat. Maaf lo Gus, baru tahu kasus ini. Kalau dari kemarin-kemarin tahu saya kan bisa bereskan dengan cepat. Nggak sampai seperti ini kejadiannya. Hilman menatap serius pada Asmi. Wah, saya yang minta maaf Mas Hilman. Merepotkan Mas Hilman. Nggak enak hati saya jujur. Sungkan mengganggu waktunya Mas Hilman. Nggak apa-apa Gus. Memang ya sudah tugas saya. Saya sendiri ya malu. Kalau ada anak buah partai saya yang bikin ulah seperti ini. Jelas bisa menurunkan kepercayaan masyarakat kepada partai kami. Ageng sendiri memang sudah sering bikin ulah, tapi selalu lolos kurang bukti. Jadi ya kebetulanlah kalau ada masalah ini, malah jadi kuat bukti kami selaku pengurus partai untuk memberi sanksi. Hilman menjelaskan sambil merangkul pundak Asmi.
Keduanya berjalan beriringan, disusul Ikrom, Fadil, dan Rahman yang berjalan di belakangnya. Brak, Ageng menggebrak meja kantor polisi. Nggak bisa begitu Pak, saya yakin ini hanya jebakan karena pemilik perusahaan tidak suka dengan 3 orang kerabat kami. Jadi tolong bebaskan 3 orang tak bersalah ini. Yang mana yang tidak bersalah Pak Ageng? Biarkan proses hukum berjalan dan membuktikan semuanya. Ageng terkesiap, hampir mulutnya menyebut berbagai sumpah serapah sebelum ia sadar siapa yang berani-beraninya menyangkal ucapannya. Tangannya sudah menunjuk dan badannya sudah berbalik arah, dan seketika langsung tercekat melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Pak Hilman, ya, Hilman adalah salah satu petinggi partai tempat Ageng bernaung. Apalagi Hilman sendiri menjabat posisi strategis di DPRD Provinsi. Berbeda dengan Ageng yang hanya menjabat di DPRD Kabupaten saja. Jelas Ageng tercekat tak berani bertindak. Salah sedikit saja ia bisa dipecat dari jabatannya. Beruntung, Hilman adalah santri Abah Asmi, yang merupakan teman akrab kakaknya. Oleh karena itu, Asmi berani meminta bantuan, terlebih situasinya jelas tak menguntungkan. 1 jam lamanya Hilman dan Ageng duduk berdua di salah satu sudut kantor. Asmi dan teman-temannya memandang keduanya dari kejauhan. Nampak Ageng yang tak berani mengangkat wajahnya barang sekejap, berbeda 180 derajat dengan tampilannya biasanya yang suka semaunya sendiri. Kapok-kapok Ikrom menggumam sambil menggenggam tangannya yang mengepalkan tinju ke tangan lainnya. Langsung kayak kerupuk melempem ya Krom. Lah ya, tadi aja kayak macan ngamuk. Sekarang kayak ayam jago nggak bisa keluruk. Hahaha, Ikrom tertawa puas. Jelas ia sakit hati betul dengan Ageng. Gara-gara dia Asmi harus menerima 50 orang karyawan termasuk 3 berandal bikin onar itu. Jelas Ikrom dendam setengah mati padanya. Tawa Ikrom seketika berhenti saat menyadari 2 orang yang ia amati berjalan mendekati Asmi. Pak Asmi, saya mohon maaf. Saya jujur tidak ada maksud untuk mencampuri urusan Pak Asmi. Suara Ageng diliputi rasa bersalah kental terasa. Jujur saya hanya berniat mencari suara saja Pak Asmi. Saya hanya mencari simpati masyarakat. Ketiga orang tadi adalah anak tokoh masyarakat di sini. Beliau-beliau yang getol mencarikan saya suara dulu. Jelas saya berhutang budi. Termasuk beliau juga akan menjadi tim sukses saya di pilihan 2 tahun mendatang. Jelas saya tak bisa meremehkan peran dan suara mereka Gus. Sekali lagi saya mohon maaf. Asmi melunak mendengarkan penjelasan Ageng. Terlebih suara Ageng nampak amat bergetar di sana. Baik Pak Ageng, tapi mohon Bapak tidak ikut campur lagi dengan urusan ini. Karena jelas kriminal dan merugikan perusahaan kami. Nggak tanggung-tanggung lo Pak. 1 M lo nilainya, Asmi menjelaskan. Baik Pak, siap. Saya mohon maaf sekali lagi. Berbeda dengan kondisi di luar kantor yang nampak lega, nampak 3 orang paruh baya yang menjenguk anaknya yang berada di balik jeruji besi. Bapak, gimana ini Pak? Pak Ageng bisa bantukan Pak? Pria sepuh itu menggeleng pelan. Si anak berkepala botak itu menggeleng pelan sambil menahan gusar. Kayaknya Pak Ageng sudah nggak bisa bantu. Kamu kayaknya memang harus menjalani hukuman. Tapi Pak, tenang, tenang. Bapakmu ini tentu nggak akan tinggal diam. Kamu boleh dipenjara. Tapi Bapak jamin nak, yang menjebloskanmu ke penjara tak akan tidur tenang. Bersambung, terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel Diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.